Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita pada saat ini melalui lentera malam kidung pujian dan doa Jemaat Rantepao. Kita sungguh menyadari dalam kehidupan kita bahwa kasih Tuhan senantiasa melimpah bagi kita semua melalui setiap berkat-berkat-Nya di sepanjang kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, melalui persekutuan kita pada saat ini, kita kembali diajak untuk bersama-sama bersekutu, menghampiri tahta kemuliaan Allah yang kudus. Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakan Allah di dalam doa dan puji-pujian kita di hadapan-Nya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Keluarga yang berbahagia, jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita
bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai bagian dari penutupan kehidupan kita pada hari ini. Kita hendak beristirahat, jadi kita dasarkan lagi kehidupan kita dengan firman Tuhan yang akan dibacakan anak kita nanti dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini, hari yang hendak berlalu, kasih-Mu dan pemeliharaan Tuhan telah nyata dalam kehidupan kami. Kami telah dituntun oleh Tuhan sehingga kami boleh beraktivitas, berkarya, dan melakukan pelayanan sepanjang hari yang baru sedang akan berakhir ini. Dan untuk itu Tuhan, kami mau mensyukuri pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini dengan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu dari dalam Alkitab. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan membimbing dan menuntun kami, agar kami senantiasa terus-menerus dilayakkan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Berfirman oleh Tuhan, karena kami telah sedia mendengar. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon semuanya ini kepada-Mu. Amin. Silakan nak, bacakan kita firman Tuhan sekali lagi dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Pembacaan saat ini dari Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin, firman Tuhan. Keluarga dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
anak-anak, sungguh kita berbahagia pada hari ini. Secara khusus lagi pada malam ini kita mendengar bagaimana Tuhan itu begitu setia. Dan dalam kesetiaannya itu, Tuhan itu, Allah kita itu akan memelihara kita dan seluruh makhluk dan bahkan seluruh alam semesta ini. Dan tanda pemeliharaan Allah itu dalam bacaan kita tadi, dalam renungan harian Toraja, itu memakai istilah pelangi. Padahal dalam bacaan kita tadi tidak pernah dipakai kata pelangi. Yang ada adalah apa? Busur. Nah, memang pelangi itu seperti busur. Tapi maksudnya yang lebih jauh daripada itu adalah bahwa busur itu adalah lambang peperangan, lambang balas dendam. Tapi Tuhan mengganti memakai kata busur itu, tapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah pelangi, dan itu adalah kasih setia Tuhan yang akan berlaku bagi bumi ini, bagi kita semua. Jadi bukan lagi peperangan antara Allah dengan manusia seperti sebelumnya, tetapi sekarang menjadi tanda perdamaian dan kasih sayang Allah terhadap bumi ini. Memang di dalam beberapa bagian Alkitab memang dipakai istilah seperti, saya langsung tunjuk aja dari Yehezkiel 1 ayat 28, memang di situ dipakai istilah, saya bacakan, seperti busur pelangi. Jadi memang busur dalam Kejadian 9 tadi memang dimaksudkan juga memang adalah pelangi. Dan juga di dalam Wahyu 10 ayat 1, di situ pelangi digambarkan dipakai sebagai lambang mahkota di atas kepala malaikat, dan itu adalah lambang kemuliaan Allah. Nah, jadi kita sungguh berbahagia kalau Allah sekarang telah berjanji, dan dengan demikian seperti dikatakan tadi, Dia akan setia untuk memelihara dan menjaga dan tidak akan mencelakakan lagi alam semesta ini. Memang yang dimaksudkan tadi adalah tidak dengan air. Bumi dan segala isinya tidak akan lagi dimusnahkan dengan air. Tapi bukan itu yang paling penting adalah bahwa janji dan kesetiaan Allah akan memelihara kita semua dan alam semesta. Karena kalau kita tergantung kepada hanya air seperti tadi, ya sekarang ini bagaimana? Apakah corona itu dibiarkan Tuhan untuk membinasakan manusia dan seperti yang sedang terjadi sekarang ini? Nah, sudah dikatakan, jadi ini yang paling penting, bahwa Allah setia dengan janjinya, Ia akan memelihara manusia dan segala ciptaannya. Dan itu lebih konkret lagi dalam kata-kata Yesus sebelum Ia naik ke surga kepada murid-muridnya. Kesetiaan Tuhan itu termasuk menghadapi, karena jangan sampai kita berpikir itu hanya janji tentang air bah. Sekarang ada musibah corona, apakah ini masuk dalam janji pemeliharaan dan kesetiaan Allah kepada manusia dan kepada kita? Dalam Matius 28 ayat 28 di situ dikatakan, segala, Yesus berjanji, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan dengan demikian tidak ada lagi kuasa-kuasa lain yang sedapat akan menghancurkan kehidupan orang percaya. Dan kita percaya kasih Allah lebih pada akan memelihara dan akan menganugerahkan
keselamatan dan kekuatan kepada kita semua. Nah, dengan demikian kita boleh berkata sekarang pemeliharaan Allah tidak hanya dari bencana bah seperti yang dialami dalam orang Israel dalam Kejadian 9, tetapi kepada kita sekarang ini selain janji Allah seperti dalam melalui pelangi itu tadi, juga sudah jelas janji Yesus mempertegasnya kembali bahwa segala kuasa, jadi tidak ada lagi kuasa, tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi bencana, musibah yang layak untuk menghancurkan orang-orang percaya. Nah, oleh karena itu kita sebagai keluarga sekali lagi berbahagialah kita. Adakah yang lihat pelangi hari ini? Kan seolah-olah ada pelangi baru janji Allah itu nyata. Nah, itu membuktikan bahwa yang paling penting bukan pelanginya, tetapi yang terpenting adalah bahwa Allah telah berjanji Dia akan setia memelihara manusia, terutama kalau dihubungkan dengan Matius 28 tadi, lebih-lebih kepada kita ini yang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada lagi kuasa di bumi dan di langit yang dapat menghancurkan dan merusak kehidupan orang percaya, karena jaminannya adalah Yesus sendiri. Nah, itulah sebabnya biar tidak ada pelangi kita lihat hari ini, pemeliharaan Tuhan masih terus berlaku atas kehidupan kita. Nah, itulah yang menjadi kebahagiaan kita, bahwa ternyata janji kasih setia, keselamatan, penyelamatan dari Allah itu juga seperti tadi bisa dalam bentuk perdamaian, dan tentu saya kira seperti yang biasa ada dalam lagu kita yang akan kita nyanyikan nanti, apa? Pelangi kasih, habis hujan tanpa pelangi. Jadi orang percaya seberat apapun pergumulannya akan ada pelangi, yang ada janji kesetiaan Tuhan yang akan menyelamatkan dan membebaskan kita. Jadi marilah kita jalani hari-hari hidup kita ini dengan percaya bahwa termasuk bencana corona ini pada saatnya Tuhan akan mengubahnya sehingga kita menjadi menikmati kedamaian, kesejahteraan dan sesama manusia. Tapi ada perlu tambahan sedikit, yaitu bahwa kalau Tuhan sudah memelihara, menjamin kelanjutan bumi ini, maka kita semua ini, anak-anak, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, berkewajiban juga untuk melanjutkan, melaksanakan pemeliharaan terhadap alam semesta ini. Kita mulai dari rumah kita masing-masing, sehingga yang terjadi kemudian adalah kedamaian dan kebahagiaan, karena Tuhan akan melaksanakan janjinya kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi selamat menikmati kebahagiaan janji Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mengubah seluruh persoalan kita menjadi kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Demikian.
Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Allah, kembali kami dikuatkan firman-Mu bahwa sekalipun memang masih ada bencana, tapi kami percaya Tuhan kami Yesus Kristus telah menguasai segala kuasa apapun, sehingga di tengah-tengah masih merebaknya pandemi COVID-19 ini, kami kembali diteguhkan firman-Mu bahwa Tuhan akan setia memelihara dan menjaga keselamatan bagi manusia secara istimewa bagi kami orang-orang percaya. Dan Tuhan juga berjanji akan memelihara dunia ini, dan karena itu ajar juga kami untuk melaksanakan dan melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan di mana kami berada, agar dunia yang Tuhan kasihi ini boleh semakin lebih baik pada masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memelihara seluruh keberadaan keluarga kami dimanapun mereka berada. Berikan kemampuan kepada pemerintah untuk bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat dan semua pihak untuk kiranya dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghentikan bencana corona ini. Biarlah di bawah pimpinan dan perlindungan Allah sendiri, pemerintah kami dan kami semua sungguh-sungguh ikut di dalamnya dengan bersama-sama menjaga diri, kesehatan dan kebersihan, dan menggunakan sarana-sarana yang diajarkan kepada kami agar kami boleh menikmati dunia yang Tuhan sedang selamatkan ini. Terima kasih Tuhan, kami sekeluarga dan keluarga-keluarga kami bawa kepadamu hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Demikianlah persekutuan kita pada saat ini melalui lentera malam, kidung pujian, dan doa jemaat Rantepao. Kiranya melalui persekutuan ini, iman kita senantiasa bertumbuh dan kita senantiasa dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua, salam sehat.